PB1, pajak, juga diskon. Jadi nanti dia akan masuknya ke bagian net sales di bagian sini. Kayak gitu. Terus kemudian di sini ada remove atau deleted item. Jadi kalau misalkan remove atau deleted item ini, kalau dari kasir input, misalkan dua menu nasi ayam, terus dua menunya itu di cancel, jadi cuma satu menu aja. Itu nanti nilainya akan masuk di bagian sini. Cuman yang di cancel itu statusnya belum di void, belum disimpan atau belum dibayar. Jadi dibatalkan sebelum disimpan istilahnya transaksinya. Itu nanti dia masuknya di bagian remove atau deleted item. Nah, kalau misalkan menunya sudah disimpan, nanti dia akan masuknya di bagian sini, cancel. Jadi kalau misalkan menunya disimpan, terus di cancel, nah itu nanti reportnya akan masuk ke bagian sini, cancel. Kalau menunya sudah dibayar, nanti dia akan masuknya di bagian sini, cancel or void sales. Jadi transaksi yang sudah disimpan atau yang sudah dibayar, kemudian di cancel. Seperti itu. Nanti reportnya bisa dilihat di bagian sini, cancel or void sales. Terus kalau untuk non-sales transaction yang ada di bagian sini, ini fungsinya untuk transaksi yang non-sales. Jadi misalkan di outlet owner makan free, inventory stoknya keluar, tapi pendapatannya nol, itu nanti dia masuknya ke bagian sini, non-sales transaction. Jadi transaksinya tidak dianggap sebagai penjualan. Seperti itu. Kalau pending net sales yang ada di sini, ini transaksi yang masih disimpan oleh tim kasir yang belum kebayar. Jadi masih ada table yang open atau ada orderan yang masih open. Jadi nanti dia akan masuknya ke pending net sales. Nah, ketika pending net sales ini sudah dibayar transaksinya, nanti dia akan naik ke gross sales dan akan dipotong diskon, pajak, service charge di bagian net sales di sini. Untuk tax total yang ada di sini, ini untuk jumlah customer yang datang. Jadi ini diinput oleh kasir ketika mau mulai penjualan, itu kan ada total tax berapa orang yang datang. Kalau untuk number of bill, ini jumlah billnya. Jadi ini untuk jumlah orang yang datang. Jadi dalam satu bill misalkan 2 orang, 3 orang, nanti dia masuknya di bagian tax total. Kalau number bill ini buat jumlah bill. Kemudian kalau di sini ada average-nya, ini untuk rata-rata transaksi per tax. Di sini untuk rata-rata transaksi per bill. Jadi nanti bisa dilihat di bagian sini. Ini buat report live view-nya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Betul, sebelum dibayar atau sebelum disimpan. Nanti dia masuknya di bagian sini, remove atau deleted item. Betul, yang rawan itu di bagian sini, Pak. Cancel or void sales. Betul. Cancel ini menunya sudah disimpan, terus dibayar. Kalau di cancel, sorry. Kalau void sales ini yang sudah disimpan, sudah dibayar, tapi di refund, di void. Kayak gitu. Nah, betul. Jadi nanti kalau untuk yang non-sales transaction, ini secara inputan di kasir sama aja, Pak. Jadi nanti kasirnya input transaksi seperti biasa, cuman pada saat pembayaran, pilih pembayarannya itu menggunakan pembayaran lainnya atau other cost. Misalkan pakai FOC dan lain-lain. Nah, itu nanti nilainya akan masuk di bagian sini, non-sales transaction. Jadi dia tidak dianggap FOC kayak compliment atau nanti dia masuknya di bagian non-sales transaction. Ini buat live view-nya, ada pertanyaan dulu lagi? Udah clear? Oke. Nah, kemudian kalau di bagian date yang ada di sini, ini buat filter tanggalnya ya, Kak. Jadi nanti kalau misalkan hari ini tanggal 11, misal kita mau ngeliat report tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, nanti tinggal di filter seperti ini aja. Terus apply, lalu kita tinggal search di bagian sini. Nanti dia akan menampilkan transaksi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Seperti ini. Ini untuk remove-nya, ini buat cancel or void sales ya. Sebetulnya kalau nilai remove atau deleted item ini banyak, ini tidak terlalu berpengaruh. Mungkin kalau yang berbahaya di bagian sini, cancel or cancel. Betul, betul. Nanti tinggal dicek di bagian reportnya. Ada lagi reportnya soalnya. Jadi kalau misalkan untuk outlet sales yang ada di sini, ini hanya buat live view aja. Cuman buat ngelihat report. Kalau misalkan kita mau download reportnya, nanti ada di bagian sini, Pak. Di bawahnya master, di sini ada report. Nah, yang di sini nanti baru kita bisa download, kita bisa olah reportnya lagi. Kayak gitu. Betul, yang banyak sekali reportnya nanti ada di bagian sini. Ini untuk live view aman. Kemudian ini untuk sales growth-nya ya Pak. Jadi nanti kita bisa ngelihat penjualan tertinggi di tanggal berapa. Ini transaksi tanggal 1 sampai dengan tanggal 10.
Kalau dilihat di sini tanggal 7 paling tinggi transaksinya, 26 juta sekian. Ini cuma buat lihat grafik penjualannya aja, seperti itu. Kalau sales composition, ini buat melihat waktu teramai penjualannya di jam berapa, nanti ada di bagian sini. Ini untuk breakfast dari jam 7 sampai jam 11, ini untuk lunchnya jam 11 sampai 17, ini buat dinner. Jam 17 sampai close, paling ramai di jam 5 ke atas transaksinya, seperti ini. Kemudian di sini yang terakhir ada top and worst menu. Ini buat kita melihat top 20 ini 20 menu dengan penjualan tertinggi kelapa muda original. Nanti bisa dilihat di sini untuk value-nya. Kemudian kalau worst 20 ini 20 menu dengan penjualan terendah. Nanti bisa dilihat di sini. Ayam goreng paha. Kemudian no sales menu, ini menu-menu yang belum pernah terjual. Nanti bisa dicek di bagian sini. Betul, di range tanggal 1 sampai tanggal 10 yang ada di sini. Nanti kalau misalkan kita mau filter tanggalnya bisa. Misalkan mau lihat penjualan per bulan Mei seperti ini, nanti tinggal di-apply aja, kemudian search. Nah, ini nanti rentangnya dari tanggal 1 sampai 31. Seperti ini. Nanti dia akan berubah. It worst menu yang ini. Kalau hmm, oh, kalau ICE itu masuknya ke menu harusnya, Pak. Jadi data-data yang ada di sini ini masuknya adalah menu, bukan resep ya. Tambahan. Berarti gitu ya, Pak. Soalnya kalau kita cek di sini, nah ini ICE itu dia terbentuk sebagai menu, Pak. Kalau enggak menu, kalau kalau yang ditampilkan di sini worst 20 menu ini berarti sudah terhitung sebagai menu, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak cek di sini kan ICE itu dia sebagai menu masuk di uh, menu. Nah, ini dia dijual di dine in sama take away. Sorry, dine in, GoFood dan GrabFood. Jadi ini aktif sebagai menu, Pak, si varian ice ini. Tapi ya, Pak, kalau menu itu dia tetap harus di menu. Kecuali kalau misalkan Bapak misalkan ada uh, teh manis misalkan. Terus di dalam teh manis itu ada add-on-nya, mau ice atau mau hot gitu. Nah, ini dia betul, dia masuknya add-on, tapi si ice ini tetap harus terdata sebagai menu, Pak. Betul, harus tetap terdata sebagai menu. Jadi contohnya misalkan di sini kan ada iced tea. Di sini kan pilihannya hot atau ice. Per garis kayak gitu aja. Nah, ini hot or iced tea ini nanti di bagian package yang ada di sini, Pak. Itu nanti kita bikin add-on-nya. Jadi misalkan pilihan hot atau ice kayak gini. Kemudian di sini minimal kuantitinya satu, maksimalnya satu. Jadi ketika ada pembelian iced tea, dia wajib milih mau hot atau mau ice. Kayak gitu. Nah, hot dan ice-nya itu tetap harus diinput sebagai menu. Betul, harus diinput tetap sebagai menu juga. Varian. Nah, kalau itu nanti mungkin filternya bisa by manual Pak, untuk ngecek di sini. Ya, jadi nanti mungkin Bapak bisa download reportnya, terus nanti kalau misalkan ice ini memang tidak dianggap sebagai penjualan, nanti dihapus aja dari Excel-nya. Betul, karena kalau secara sistem, dia akan tetap terbaca sebagai menu. Kayak gitu. Itu buat ini aman ya, Mas? Terus kalau di bagian dashboard, di sini ada satu lagi online fund.
Online fund ini buat ngecek transaksi yang menggunakan kris ISB. Jadi di outlet Minoa kan pakai kris dari ISB ya, betul ya? Pakai ya. Bukan, ini transaksinya terakhir tanggal 7 bulan 6. Berarti beberapa hari yang lalu. Sebentar. 7 sampai 10. Wah, ini terakhir terakhir di tanggal 7 transaksinya ISB Pay. Betul, ISB order yang paymentnya online ya. Jadi nanti kalau misalkan untuk online fund yang ada di sini Pak, online fund dashboard, ini buat kita ngecek status pembayarannya sudah settlement atau belum. Nanti bisa dicek di bagian sini. Jadi nanti pada saat disbursement, pencairan, nanti Bapak bisa cocokkan tuh data yang diterima di email sama yang di online fund yang ada di sini. Jadi mana-mana aja uang yang sudah masuk ke rekening. Kayak gitu. Itu nanti buat online fund. Nah, kalau misalkan close di bagian sini, Pak, ini kan ada tulisannya close ya, dengan nilai 51.000. Jadi ketika close itu, misalkan customer itu klik payment kris ISP, terus sampai 10 menit nggak didiemin, nggak dibayar, itu nanti dia akan masuk ke statusnya close. Jadi nanti kalau misalkan dia mau bayar lagi, biasanya nanti dia akan terbentuk lagi seperti ini, Pak. Di nilai yang sama, 51.000. Betul, pakai QR-nya yang baru. Contohnya ini juga buat yang betul, yang 95.000. Dia ada dua. Ada yang satu settlement, ada yang satunya close. Jadi kalau close itu sudah diklik, tapi nggak sampai dibayar. Akhirnya di cancel terus pakai QR baru. Jadi nanti fokusnya dilihatnya di yang statusnya settlement ini. Gitu ya, Pak. Itu buat, betul, hanya buat ISP aja. Ada pertanyaan lagi, Pak? Sudah clear? Oke, kita lanjut ke bagian master. Nanti untuk operasional, settingannya akan banyak di bagian sini ya, PLS. Jadi nanti untuk produk ini dari tim ERP. Nah, kalau di bagian PLS, di sini pertama ada menu kategori. Menu kategori ini buat kita bikin kategori baru. Misalkan sekarang kan ada kategori beverage, terus package, foods, dan lain-lain gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan kita punya kategori baru retail misalkan, nanti kita bisa tambahkan di bagian sini, Mas. Di add kategori. Nah, kalau misalkan kita mau nambahinnya subkategori, misalkan di beverage kita ada kategori coffee, non coffee seperti itu nanti diedit di bagian sininya, Mas. Jadi, misalkan di beverage ini nambah subkategori, bisa langsung diedit di sini. Kemudian, nah ini kan buat subkategorinya nih, signature beverage, terus ada coffee base, ada milk base, tea base, seperti ini. Nah, kalau misalkan ada tambahan, nanti kita bisa tambahin di button di sini, add menu kategori. Jadi nanti kita bisa tambahin di bagian sini, terus di sini tinggal input aja, namanya apa. Misalkan alkohol gitu. Nanti tinggal input seperti ini aja. Terus nanti tinggal di browse buat gambarnya, terus nanti di save. Jadi nanti kita punya kategori baru, subkategori baru, yaitu alkohol di kategori beverage. Kayak gitu. Itu betul. Jadi setiap gambar ini nanti dia hanya akan tampil di ISB order aja. Di bagian menu juga kan sama tuh ada gambarnya tuh kok. Nah itu nanti tampilnya di ISB order aja. Kalau di post kasirnya nggak tampil. Itu buat menu kategori. Selanjutnya di bagian master, di sampingnya di sini ada menu. Nah, menu itu yang tadi di bagian sini, Pak. Jadi nanti setiap ada menu baru, nanti Bapak bisa tambahin di bagian sini, add menu baru. Kalau misalkan mau ngedit harga kayak almond ice, almond americano ice seperti ini, misalkan mau diedit gitu ya Pak. Nanti Bapak cukup klik logo pensil yang ada di bagian sini. Nanti dia tampilannya akan seperti ini. Ini buat americano ice. Nah, misalkan Bapak mau ngerubah harga si americano gitu ya, harganya mau dinaikin, itu nanti bisa langsung dirubah di bagian pricing. Ini buat harga di dine in, ini harga di ISB order, ini buat harga take away-nya. Jadi kalau misalkan eh, harganya mau dinaikin buat harga take away misalkan karena ada tasnya gitu ya.
Betul, nanti bisa di input harganya seperti ini, 21.000. Jadi nanti ketika ada pembelian Americano Ice dengan visit purpose penjualannya takeaway, dia harganya 21.000. Kayak gitu. Sama juga dengan GoFood dan GrabFood yang ada di sini, Pak. Ini kan menu template buat GoFood dan GrabFood. Misalkan Bapak jual Americano Ice di GoFoodnya itu harganya 31 gitu. Nanti tinggal di input di sini 31, terus ini dicentang juga seperti ini. GrabFoodnya misalkan 32, nanti tinggal di input seperti ini. Jadi satu menu Americano Ice ini harganya beda-beda tergantung mode penjualan yang dipilih sama kasirnya nanti. Jadi yang sama hanya dine-in sama ISB order aja. Untuk GoFood, GrabFood, sama takeaway harganya sudah berbeda. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan Bapak mau tambah uh, add-on ya untuk yang takeaway itu nanti ada settingannya. Cuman betul, cuman dari Bapak sendiri maunya gimana? Settingannya itu harganya merata sama. Untuk takeaway misalkan charge-nya 3.000 atau nanti dihitung per bag ukurannya, Pak. Per tas atau sama semua. Bisa dua-duanya. Kalau misalkan mau per bag, misalkan kalau bagnya kecil 1.000, yang besar 3.000, yang lebih besar lagi 5.000, itu paling kita sarankan nanti order fee-nya itu diinput secara manual oleh kasir, Pak. Jadi nanti kalau misalkan ada transaksi take away, kasirnya nginput lagi biaya tambahan buat charge-nya. Tapi kalau misalkan harganya rata, misalkan 3.000 semua, itu kita bisa setting dari back office. Jadi ketika pilih transaksi takeaway, udah otomatis ada harga tambahannya di 3.000 itu misalkan. Betul. Menunya tetap 20.000, cuman ada order fee namanya nanti 3.000 rupiah buat plastik takeaway misalkan. Kayak gitu. Kalau di outlet pakai posnya apa, Pak? Pakai tablet atau pakai PC? Ada dua-duanya ya. Oh, kalau ini yang saya cek di sini pakai PC. Kalau pakai PC, kalau pakai PC itu nanti bikin kayak gini, Pak. Local host. Di bagian quick service, transaksi, misalkan take away seperti ini. Nah, ini nanti kita input harga menunya. Misalkan cappuccino, harganya kan 199.000 nih, Pak. Nah, di bagian sini, yang ini, kita bisa input uh, order fee-nya. Misalkan order fee-nya 3.000 buat plastik take away. Nanti kita tinggal apply seperti ini aja, save order. Jadi nanti tampilan billing si customer-nya adalah subtotalnya 199 buat satu cappuccino. Ini ada tax, ini ada service. Terus nanti dia akan ada order fee tambahan 3.000 di bagian sini, Pak. Order kayak gitu. Jadi nanti itu tinggal di input manual aja dari sisi kasirnya. Kalau kalau yang otomatis tadi kita setting dari back office, ini order fee akan otomatis terisi, Pak. Cuman harganya harus pasti. Misalkan semuanya 3.000 ya udah 3.000 kayak gitu. Betul, flat. Kalau misalkan harganya berbeda-beda, pakai cara yang tadi, yang di showing. Paling sih seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Pak? Clear? Oke. Nah, kemudian kalau misalkan buat menu yang ada di sini, Pak, ini kan buat Americano Ice ya. Ada menu name, ada menu short name. Kalau menu name, ini nanti dia keluarnya di printer. Jadi kalau nama menunya panjang, ini masih oke di bagian menu name. Kalau menu short name, ini nanti dia keluarnya di pos kasir. Jadi namanya dia terbatas, hanya sampai di 30 karakter aja. Jadi kalau misalkan namanya panjang, dari tim harus singkat namanya, disingkat. Kayak gitu. Bedanya untuk menu name sama short name. Nah, buat yang di ISB order, dia menampilkan menu name. Jadi kalau nama yang menunya panjang, masih aman. Cuman yang menu short name ini tampilnya hanya di pos kasir aja. Jadi dia cuma 30 karakter. Bedanya hanya itu. Nah, kemudian untuk kategori detail, nanti kita bisa mapping di bagian sini. Misalkan Americano Ice ini masuknya ke kategori beverage, terus detailnya adalah di coffee base. Nah, kalau misalkan kita mau pindahin, misalkan
kita pindah americano ice-nya ini masuk ke milk base misalkan. Jadi nanti kita tinggal mapping seperti aja. Beverage kategorinya, subkategorinya milk base seperti ini. Jadi nanti tinggal dipindah. Kayak gitu. Itu buat si kategori detail. Kemudian buat text, other text, zero value, ini diabaikan aja semuanya. Jadi default aja nggak apa-apa. Kayak gitu. Ini buat Americano Ice. Kemudian kalau di bagian menu image yang ada di sini Pak, ini fungsinya buat kita upload gambar. Jadi nanti gambar yang ada di sini dia akan tampil di ISP ordernya customer. Jadi customer kalau mau order Americano Ice bisa tahu gambarnya seperti apa. Kayak gitu. Di bagian image ini kita bisa klik upload image-nya, kemudian di sini tinggal di browse aja. Untuk gambarnya nanti ketentuannya dia maksimal di 2 MB. Jadi kalau misalkan gambarnya lebih dari 2 MB paling perlu dikompres dulu Pak. Kayak gitu. Ini buat gambar, menu image. Kemudian kalau description, ini buat deskripsi si menunya. Jadi nanti misalkan biar customer bisa baca gitu ya sebelum order, nanti tinggal diinput di bagian sini aja. Description menunya, descriptionnya. Cuman ini nanti tidak tampil di kasir, hanya tampil buat si customer aja. Betul, untuk description sama menu image ini nanti tampilnya di ISP order. Kayak gitu. Kalau untuk ini nggak bisa. Jadi untuk upload image sama description-nya harus satu-satu dia detail per menu. Kayak gitu. Ini buat di settingan di main. Kalau settingan di package, yang tadi Pak, kalau misalkan Bapak mau bikin menu Americanonya satu, tapi nanti akan ada pilihan hot atau ice kayak gitu. Itu nanti bisa dibuat di bagian sini, di add ke package. Misalkan, betul, misalkan kita edit namanya Americano, ice-nya kita hapus gitu ya Pak. Terus nanti di bagian package yang ada di sini, minimal quantity satu, maksimal satu, jadi customer atau kasir wajib pilih ketika Americano mau yang ice atau mau yang hot, kayak gitu. Nanti di sini kita tinggal tarik aja sih menu yang ice sama menu yang hot, kayak gini. Misalkan varia. Nah, seperti ini Pak. Jadi ketika ada pembelian Americano, dia wajib pilih mau yang ice atau mau yang hot. Gitu. Ini nanti tinggal ditambah lagi buat yang kita tarik hotnya misalkan. Betul, hanya bisa betul. Nah, kalau misalkan tidak dipilih dari salah satu pilihan yang ada di sini, nanti nggak akan bisa diproses orderannya. Jadi wajib dipilih salah satu. Kayak gitu. Ini kalau misalkan minimalnya satu, maksimalnya satu, Pak. Tapi kalau misalkan kayak add-on itu kan ketika beli americano, misalkan saya mau ekstra espresso, misalkan double shoot, triple shoot, kayak gitu. Itu kan ada biaya tambahannya lagi ya, Pak. Dan tidak wajib, bisa nambah, bisa tidak. Di sini minimal kuantitinya di set 0, maksimalnya kita bisa set angka tertinggi, misalkan 99. Selama dia nambah-nambah-nambah, nggak apa-apa, nanti dia akan menghitung harganya berapa. Misalkan ini Americano Ice itu harga basicnya udah 20.000, terus dia mau ekstra double shoot misalkan gitu ya, ekstra espresso. Di additional price yang ada di sini nanti bisa tambahin harganya lagi. Misalkan untuk ekstra espressonya nambah 5.000. Berarti nanti ketika dia beli satu americano yang ice, kemudian nambah satu shot espresso, nambahnya 5.000. Jadi 20 tambah 5. Kayak gitu lah. Ini nanti buat additional price-nya. Tapi kalau hot dan ice, karena dia wajib pilih salah satu kan tidak ada harganya. Ini di setnya 0 aja Pak, untuk hot dan ice. Yang ada harganya itu buat yang add-on aja. Kayak gitu. Contohnya ini ya. Ini buat yang hot atau ice-nya. Kemudian kita tambah lagi buat si add-on-nya. Add-on kayak gitu. Oke, terus di sini minimalnya 0, maksimalnya 99. Di sini kita tinggal tarik menu-menunya aja, terus di sini untuk additional price kita tinggal input harganya. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan harga add-on-nya yang ada di sini dengan yang GoFood, GrabFood, ShopeeFood misalkan itu berbeda, nanti bagian menu template yang ada di sini, Pak, Bapak uncentang. Uncentang, kemudian diklik details. Sorry, menunya kita pilih dulu. Terus diklik detail di bagian sini. Nah, untuk dine in misalkan extra espresso tambahannya 5.000. Nanti tinggal diinput di sini. Untuk take away misalkan harganya juga sama 5.000, ISP order juga 5.000. Kalau di GoFood misalkan 8.000, nanti tinggal diinput seperti ini, Pak.
Betul. Jadi harga menu utama sama harga menu tambahan si add-on kayak gitu. Jadi nanti kalau di GoFood, sales mode-nya GoFood harga utamanya 31.000, terus dia add-on avocado misalkan atau add-on espresso dia nambah lagi 8.000. Jadi 31 tambah 8 harganya 39 kayak gitu. Tapi kalau dia dine in harga basicnya 20.000 ditambah dengan 5.000 jadinya 25.000 kayak gitu Pak. Ini buat package. Nanti Bapak bisa bikin ya kayak hot or ice, terus mungkin ada size mau yang reguler, medium, large seperti itu juga bisa. Nanti tinggal ditambah. Kemudian add on. Nah itu nanti tinggal dibuat di bagian sini. Add group package-nya aja. Ada pertanyaan Pak untuk package-nya? Aman? Aman ya. Kemudian kita lanjut ke bagian ekstra. Ekstra di bagian sini ini sama dengan package Pak. Cuman yang membedakan adalah kalau package kan kita bisa bikin grouping kayak gini Pak. Hot and ice, add on, size misalkan seperti itu. Kalau di ekstra, dia jadi satu semua akan ke bawah, numpuk. Jadi tidak bisa kita grouping. Lebih baik ketika ada package, Bapak bikinnya di bagian sini aja. Kayak gini, hot or ice, add-on, dan lain-lain. Betul, ekstranya nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Ini buat ekstra, terus kemudian di bagian sini ada menu icon. Menu icon ini buat menampilkan di ESP order. Jadi misalkan menu Americano Ice ini Bapak mau rekomendasikan ke customer gitu ya. Nanti bisa centang gambarnya di bagian sini. Jadi tampilan di customer dia ada centang hijaunya seperti ini. Recommended. Atau misalkan menunya spicy, nanti tinggal dipilih spicy seperti ini. Terus kalau misalkan Bapak punya logo sendiri misalkan di sini tinggal ditambah icon atau logonya lagi aja. Tinggal di-upload seperti itu. Ini koneksinya ke ESP order. Terus untuk menu tag ini buat integrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Kalau misalkan Bapak tidak ada integrasi, ini diabaikan aja. Menu tagnya enggak usah. Terus yang terakhir di sini related menu. Nah, related menu ini connect-nya dengan ESB order juga, Pak. Jadi misalkan si Americano Ice ini relate-nya dengan menu apa, nanti Bapak bisa rekomendasikan di bagian sini. Jadi nanti ketika customer order menu Americano Ice, di bawahnya akan ada menu-menu yang relate dengan si Americano. Misalkan betul buat upselling. Misalkan Affogato. Affogato kan menggunakan espresso juga tuh Pak, hampir sama dengan Americano. Nah ini nanti Bapak bisa rekomendasikan ke customernya. Relate-nya dengan menu-menu apa. Seperti itu. Misalkan Americano Hot dan Ice ini kan juga sama kan Pak, cuma beda panas dan dinginnya aja. Kayak gitu. Ini buat related menu. Tidak ada maksimal Pak, bisa terus banyak. Cuman kalau di tampilan customer, itu nanti nge-slidingnya di 5 menu. Betul, kalau untuk nge-slide ke samping kanannya. Sudah aman Pak? Aman ya buat menunya. Terus nanti kalau settingannya sudah selesai, di sini tinggal disimpan aja. Cuman catatannya kalau misalkan mau hapus menu, mau edit harga, itu tidak di jam operasional ya Pak. Takutnya takutnya menunya lagi di order, lagi disimpan di table misalkan, terus nanti Bapak rubah harganya, nah itu jangan. Karena nanti betul, nanti posnya nggak bisa closing, harganya dia akan bingung mau nariknya yang mana. Jadi kalau mau ngedit itu amannya di setelah jam operasional atau sebelum open. Jadi pada saat closing kayak gitu Pak. Kalau misalkan mau diedit di jam operasional boleh, tapi dipastikan tidak ada menu yang diorder sama kasir. Kayak gitu. Itu buat edit menunya aja nanti ke depan. Terus lanjut ke bagian menu ekstra atau menu package yang ada di sini Pak. Jadi kalau yang tadi kan Bapak buat tambahin menu package-nya. Nah, kalau Bapak klik menu package yang ada di sini, ini buat Bapak ngecek menu-menu apa aja yang ada isian package-nya. Nah, ini contohnya buat kayak coffee break, milk tea, semua ini ada package-nya nih Pak. Jadi menu-menu coffee break itu dia ada pilihannya. Coffee break. Soalnya cekernya package. Nah, seperti ini, Pak. Jadi ketika ada transaksi coffee break, di sini ada minuman tambahannya Americano Hot atau Iced Tea. Kalau makanannya ada mini pastry atau jajanan pasar. Kayak gini. Ini buat isian package si coffee break. Contohnya ya, Pak.
Jadi ketika ada transaksi coffee break, makanannya harus pilih salah satu nih, mau mini pastry atau mau jajanan pasar. Kalau minumannya nanti di sini tinggal dipilih mau Americano hot atau mau iced tea kayak gitu. Ya, benar. Nah, harga utamanya buat coffee break di 26.000, Pak. Jadi harga package-nya di sini nol. Udah nggak ada harga. Ya, benar. Bisa. Betul, tinggal milih. Cuman karena di sini kan minimalnya nol, Pak. Kalau isiannya ini tidak dipilih, itu masih bisa diorder. Tapi kalau misalkan Bapak mau ngunci biar dipilih salah satu, di sini di inputnya minimalnya satu, maksimalnya juga satu, minumannya juga sama, nanti minimalnya satu, maksimalnya satu, kayak gitu. Kalau di nol itu anggapannya kayak add-on, bisa dipilih, bisa juga tidak, kayak gitu sih Pak. Tapi kalau yang di dapur, Ya Pak. itu agak jauh tuh lokasinya, itu biasanya pakai uang Pak. Ukuran ya Pak. Ya, sebentar. Iya, betul. Nah, kalau untuk menu package-nya aman? Oke. Nah, di sini selain menu package, di sini ada notes kategori, Pak. Kalau notes kategori yang ada di sini, ini fungsinya buat kita ngasih catatan ke kasir. Jadi misalkan dari customer itu ada order nasi goreng misalkan. Terus nasi gorengnya pedas, tidak pedas, terus pakai sayur, tidak pakai sayur. Nah, itu bisa dibuat di bagian notes kategori yang ada di sini. Nanti di sini tinggal kita create new notes kategori. Di sini tinggal di input. Misalkan kategorinya kita mau tampilkan di bagian food, terus di sini tinggal dipilih branch-nya buat Minoa Coffee. Terus di kategorinya di sini kita tinggal pilih mau ke menu kategori atau ke kategori detail. Kalau ke menu kategori di sini kita tinggal pilih menu kategori. Terus di sini kita tinggal pilih ke kategori yang mana. Misalkan buat food, nanti tinggal diklik food seperti ini kategorinya. Terus di sini nanti kita tinggal buat catatannya aja. Misalkan pedas, terus tidak pedas, nanti tinggal diinput seperti ini. Jadi nanti kasirnya udah nggak perlu ngetik-ngetik lagi, udah tinggal klik-klik aja catatannya. Tapi kalau misalkan masih mau ngetik-ngetik ya nggak apa-apa juga, optional. Bisa dipakai, bisa juga tidak. Betul, kalau misalkan tidak ada opsinya di sini nanti masih bisa diketik manual. Kayak gitu. Betul, untuk mempercepat proses inputnya aja sih. Kayak gitu. Itu buat notes kategori. Ada pertanyaan? Aman, Pak? Kalau per menu nggak bisa, Pak. Bisanya per kategori atau per kategori detail. Misalkan catatan food ini buat kategori makanan. Nanti dia di kategori food, dia hanya nampil catatan yang ini aja. Buat kalau minuman kan biasanya beda lagi, Pak. Buat beverage kan biasanya less ice, less sugar, kayak gitu. Nah, itu nanti kita bisa bikin dua bagian. Satu buat kategori makanan, satu buat kategori minuman. Catatannya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada catatan, nanti di inputnya satu, misalkan menu nasi gorengnya ordernya dua. Satu catatannya pedas, satu nggak pedas. Kita input satu menu nasi goreng dulu, terus diklik menunya. Nanti tinggal di input catatannya, Pak. Jadi nanti contohnya seperti ini. Jadi tidak kedua-dua menunya, Pak. Jadi cuma salah satu menu aja. Betul. Kalau itu kan langsung tinggal input dua aja kayak biasa. Tapi kalau misalkan satu ada catatan, satu enggak, nanti di bagian sini kita tinggal input aja menunya. Take away, terus hot cappuccino seperti ini. Ini kan menunya satu cappuccino nih Pak. Misalkan ada catatan, kita klik menunya, kemudian di sini udah notes drink. Nah ini catatan dari kategorinya Pak. Misalkan satunya less sugar seperti ini, terus kita apply. Nah misalkan satunya lagi tidak less sugar, kita tinggal klik seperti ini aja Pak. Jadi dua cappuccino ini terpisah, satu less sugar, satunya tidak less sugar. Kayak gitu. Kalau misalkan yang less sugarnya ada dua, nanti tinggal diklik seperti ini, terus kita masukin kuantitinya ke dua. Jadi dua cappuccino less sugar, satu cappuccino normal. Kayak gitu. Itu buat notes kategori. Nanti dia tampilnya seperti itu ya Pak.
Jadi akan tampil di bagian note string yang ada di sini. Kemudian kita lanjut ke bagian station yang ada di sini. Kalau station ini buat nambahin printer, Pak. Jadi nanti kalau misalkan Bapak ada printer tambahan, itu nanti kita akan tambahin stationnya di bagian sini. Cuman ini untuk penambahan printer nanti Bapak bisa koordinasi sama tim Careline ISB buat dibantu ditambahkan ya Pak. Kalau nyeting sendiri kalau stationnya bisa Pak, cuman buat konekin ke POS-nya, nah itu biasanya kita perlu install drivernya. Nah, gitu. Kalau misalkan dari Bapak atau tim mungkin ada yang paham IT, harusnya aman. Cuman kalau misalkan belum ada IT-nya, nanti bisa dibantu dari tim ISP. Kita bantu buatin. Kayak gitu. Itu buat si station. Terus kalau branch menu yang ada di sini, Pak. Branch menu, ini fungsinya kita buat ngatur menu-menu apa saja yang mau keluar di printer bar atau printer kitchen. Di sini kan kita punya branch Minua Coffee Any3. Di sini nanti Bapak bisa edit branch Minua. Kemudian dicek di bagian sini. Untuk coklat base, ketika ada transaksi, dia akan keluar checkernya di printer bar, stationnya di printer bar juga. Jadi satu menu ini di mapping ke dua printer. Sorry, ke satu printer yang sama dengan dua kali ngeprint. Satu checker, satu main checker. Kayak gitu. Ini buat si beverage. Kalau for catch, dia keluarnya di printer kasir. Cuman satu ini aja. Nah, kalau misalkan Bapak mau mapping di kasirnya biar dia keluar dua kali, di bagian checker stationnya di sini tinggal dipilih kayak gini aja, Pak. Kasir, kemudian ke kasir. Jadi nanti ketika ada transaksi menggunakan co-catch charge 50.000, nanti dia akan keluar checkernya dua kali di printer. Kayak gitu. Sama juga dengan food dan lain-lain. Kalau food dan lain-lain di sini di mappingnya ke bar kasir ya Pak. Berarti nanti dia akan keluar 1, 2, 3, 4 kali ngeprint untuk satu menu burnt cheesecake yang ada di sini. Nih, kalau misalkan Bapak mau ngeluarin si burnt cheesecake-nya ini ke printer kitchen, nanti di sini tinggal di mapping ke kitchen kayak gini aja Pak. Nanti yang kasir sama barnya tinggal dihapus misalkan, tidak usah di print, jadi hanya keluar di kitchen. Ini nanti tinggal dihapus kayak gini aja. Ini untuk hapus, terus nanti di sini tinggal kita mapping ke kitchen kayak gini. Betul, kalau kayak gitu keluarnya dua kali, satu checker, satu station. Jadi nanti tulisan di printernya itu main checker, strip kitchen, yang satunya kitchen aja. Tidak ada tulisan main checkernya. Betul. Biasanya kalau kitchen ada butuh dua kan. Biasanya satu buat tim yang proses orderan, satunya misalkan buat checker, ngecek orderannya udah keluar semua atau belum. Misalnya kayak gitu. Ya itu nanti bisa dua kali kayak gini. Nah kalau yang di bawahnya ini, Choco Mouse Cake, dia keluarnya empat kali nih Pak. Di barnya dua, di kasirnya dua. Kayak gitu. Kalau misalkan Bapak nanti mau ngatur ulang di sini tinggal diatur ulang aja. Checker station sama stationnya. Nota biasa kasir gitu ya Pak. Kalau nota biasa kasir, itu kita ngaturnya di bagian POS-nya langsung, Pak. Beda, betul. Kalau yang tadi kan kita buat ngatur sebenarnya mau keluar di printer yang mana, bar atau kitchen. Kalau kasir, nanti Bapak ke bagian tools yang ada di sini, kemudian di bagian application setting, di sini ada default station, Pak. Default station-nya di sini harus terarah ke kasir. Jadi ketika ada transaksi, nanti stroke-nya akan otomatis keluar di printer kasir. Kayak gitu. Kalau misalkan Bapak mau bikin dua, itu settingannya dari back office. Jadi ini kan betul, ini kan settingannya di sini kasir ya Pak. Kalau misalkan Bapak mau ngebikin dua, nanti dia ada settingan di bagian sini Pak. Master, kemudian payment method yang ada di sini Pak. Di bagian payment method, ini kan ada pembayaran yang di outlet. Ada cash, edisi BRI, complement, deposit, dan lain-lain. Nanti Bapak tinggal edit aja. Misalkan buat yang cash, kita perlu ngeprintnya dua kali. Nanti Bapak edit di bagian sini. Kemudian, nah ini print count-nya udah dua, Pak. Jadi ketika transaksi menggunakan payment cash, dia akan ngeprint sebanyak dua kali stroke-nya. Betul.
Kayak gitu. Dia udah otomatis nanti akan otomatis jadi 2 kali ngeprint. Itu buat payment method sama printer dari Bapak aman? Masih ada pertanyaan? Branch menunya? Betul. Di branch menu yang ini, Pak. Betul. Di POS, betul. Branch menu sebetulnya kalau misalkan Bapak mau ngatur di POS bisa juga, Pak. Kalau kasir kan dia adanya di bagian sini ya, Pak. Tools, application setting. Nanti tinggal dipilih ke default station. Kalau misalkan mau ngatur kayak branch menu di back office, nanti di kasirnya ada tulisan branch menu seperti ini, Pak. Branch menu. Di sini kita bisa juga ngatur checker station sama stationnya mau ke mana print. Kayak gitu. Contohnya bisa dua-dua, dua opsi, bisa dari POS, bisa dari POR. Cuman kalau buat yang ke kasir, ngeprintnya mau di mana itu harus dari pos, tidak bisa dari back office. Divisi kasir, divisi kasir kalau ini Pak, tidak bisa dari back office. Jadi back office cuman buat settingannya aja. Oh sorry, maksudnya divisi kasir itu Bapak mau login ke core ini maksudnya Pak? Oh, oh enggak. Kalau POS harus divisi kasir langsung, karena POS dia konsolnya hanya buat inputan transaksi kasir aja. Kalau back office ini buat settingannya, kayak gitu. Itu buat branch menu, kemudian table section yang ada di bagian sini, Pak. Ini kan ada table section. Ini fungsinya buat Bapak ngebikin section per table, per layout. Di sini kan ada indoor lantai 1, lantai 2, lantai 3, outdoor teras, tribun, outdoor barbecue seperti ini. Nah, kalau misalkan Bapak mau nambahin layout, misalkan area kita perpanjang gitu ya. Nanti di sini Bapak tinggal tambahin aja layoutnya apa, terus namanya apa. Seperti itu nama layoutnya misalkan uh, smoking indoor kayak gitu itu nanti bisa dibuat di bagian sini add table section. Nah kalau misalkan buat ngatur tablenya nanti ada di bagian sebelahnya Pak, di master kemudian table management yang ini tinggal diklik table management, kemudian di bagian table section yang ada di sini kita cari section yang mau dieditnya table yang mana. Misalkan indoor lantai 1 nih layoutnya berubah gitu ya Pak. Nanti Bapak tinggal klik indoor lantai 1 seperti ini. Nah ini buat table-tablenya. Ada A1, A2 sampai dengan A10 di bagian sini. Kalau misalkan ada tambahan, Bapak bisa klik add table yang ada di sini Pak. Add table, kemudian di sini tinggal dinamain tablenya misalkan eh, A12 kayak gini. Terus tipe tabelnya seperti apa? Ada square, kotak besar, rectangle, kotak persegi panjang. Ini buat yang circle bulat, ini buat kotak kecil, ini buat persegi panjang yang kecil. Nanti Bapak tinggal pilih. Misalkan kita mau pakai yang rectangle yang besar, persegi panjang, terus di sini seatnya dia bisa buat 6 orang, nanti tinggal di input seperti ini. Kalau table minimum billing, kalau misalkan di outlet ada minimal transaksi buat tablenya, itu nanti tinggal diisi. Tapi kalau tidak, itu diabaikan aja. Kemudian buat station sama available for book, itu diabaikan juga, nggak usah diapa-apakan. Nanti Bapak tinggal save aja seperti ini, Pak. Dia tabelnya akan otomatis kebentuk di bagian sini, tabel A12, dengan jumlah 6 kursi. Nah, di sini nanti Bapak tinggal pindahin aja layoutnya, tinggal di drag and drop seperti ini. Misalkan dia posisinya dekat A1, nanti tinggal diedit seperti ini. Terus kalau misalkan kurang turun, misalkan nanti tinggal diturunkan seperti ini. Ini nanti tinggal drag and drop aja. Nah, kalau misalkan mau dihapus tabelnya, nanti tinggal di double klik tabelnya, kemudian delete seperti itu. Jadi nanti dia akan kehapus. Cuman perlu diketahui juga ya Pak, buat edit table, dipastikan tabelnya sedang tidak order, sedang tidak ada orderan di tabel tersebut. Kalau mau ngedit. Tapi kalau misalkan Bapak mau nambah table di jam operasional, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ngedit aja, harus di make sure dulu bahwa tabelnya itu kosong. Betul, nggak open table. Kayak gitu. Itu buat table manajemennya. Dari Bapak ada pertanyaan lagi? Hmm? Kalau minimum charge itu biasanya dipakai ke bar sih Pak. Jadi kalau misalkan bar itu kan ada minimum
minimum order per tabelnya. Jadi kalau misalkan nilai minimumnya tidak terpenuhi pada saat mereka order, itu nggak akan bisa di-set. Itu nanti Bapak tinggal input aja. Misalkan di A3 nih Pak, tinggal double klik, terus di sini minimum ordernya di input aja. Berlaku semuanya Pak, di USB ordernya juga. Jadi kalau tidak terpenuhi table minimum ordernya, nanti dia nggak akan bisa nge-set, nggak akan bisa nge-order. Oh, ya kalau quick service nanti dia nggak akan ngaruh Pak. Kalau Bapak pakainya yang full service, baru akan ngaruh. Kayak gitu. Berarti USB ordernya pakainya yang quick service ya Pak? Yang langsung bayar. Oh, ada dua-duanya. Berarti opsional. Itu nanti join gimana tuh Pak maksudnya? Oh, kalau join dua meja dari satu itu settingannya dari POS Pak. Betul. Jadi nanti kalau dari kasir di bagian sini, ini kan ada contoh tabelnya nih Pak. Misalkan 3, 2, dan 3 ini mau digabung. Nanti si tabelnya ini harus sudah terbuka dulu. Misalkan dine-in seperti ini, bukan order, terus ini orderannya ini misalkan sosis, terus tabel yang ini. Ini kan sudah ke order nih Pak. Terus tabel 3 misalkan mau digabung juga, nanti tinggal input seperti ini. Nah ini kan sudah ke open dua tabelnya. Nanti tinggal diklik salah satu tabelnya aja. Terus nanti di sini bisa pakai yang link table atau pakai merge table Pak. Kalau link table ini fungsinya buat kita ngegabungin table A dan table 2 dan table 3. Kalau misalkan pakai merge table sama fungsinya untuk ngegabungin table 2 dan table 3. Tapi kalau merge table nanti salah satu tabelnya dia akan ke void. Jadi nanti akan masuk reportnya void. Jadi paling aman kita pakainya yang link table di sini aja Pak. Kita pakai link table. Nah ini kan yang kebuka table 2 dan table 3 aja nih Pak. Nanti kita tinggal klik ke table 3 seperti ini. Kemudian apply. Lalu save. Nanti di tampilan tabelnya, di sini nanti akan ada keterangan P, ini 2. Jadi table 3 ini connect ke table 2, table 2 di sini sebagai parent utamanya. Jadi nanti kalau misalkan kita order di table 3 seperti ini untuk order di table 3, nanti kita tinggal input UP seperti ini misalkan. Ketika payment, nanti dua table itu akan otomatis ke payment otomatis. Cuman dari bill-nya nanti ada keterangan. Table 2 ordernya apa, total berapa. Table 3 ordernya apa, totalnya berapa. Di paling bawah akan ada subtotal dari orderan table 2 dan table 3. Kayak gitu. Kalau misalkan Bapak mau pakai yang link table. Jadi nanti ketika payment bisa dipilih salah satu tabelnya. Nanti tinggal diklik seperti ini. Kemudian ketika di payment, di bill-nya di sini Pak, akan ada keterangannya seperti ini. Nah ini table 2, orderannya satu sosis plate. Kemudian di sini untuk table 3, orderannya ada satu UP. Di bagian sini akan ada total keseluruhannya. Ini buat total di table 3, ini buat total di table 2, ini buat total keseluruhannya. Kayak gitu. Kalau iya, betul. Kalau yang merge table nanti tampilannya jadi satu nota. Misalkan table 2 sebagai parent, table 3 sebagai childnya. Nah, si table 3 itu nanti akan otomatis ke void. Transaksinya masuk di table 2 semua. Kalau pakai link table, nanti kita bisa breakdown transaksi per tablenya apa saja dan berapa. Terus nanti akan ada total keseluruhan dari semua table yang kita linkkan.
Kalau yang merge table bisa Pak, cuman bill-nya jadi satu aja. Kalau yang link table nanti bill-nya akan di breakdown per table. Betul. Jadi lebih amannya pakai link table aja. Jadi biar tidak ada void. Karena kalau beberapa outlet kan tidak diperbolehkan melakukan void. Takutnya nanti jadi pertanyaan, kenapa ada transaksi void? Kayak gitu. Hmm? Open. Yes. Kalau ISB order, kalau pakainya yang full service, bisa. Penting customer-nya udah order dulu. Nanti kalau customer-nya udah order, kita tinggal gabungin aja tabelnya. Yang full service. Ya. Kalau quick service nggak bisa, karena quick service kan langsung di payment. Jadi itu nggak bisa kalau itu. Karena kalau quick service dia harus langsung dibayar. Kalau full service kan kita bisa simpan dulu billnya full service. Jadi itu kalau full service kita bisa gabungkan. Tapi kalau misalkan quick service, anggapannya dia harus langsung bayar. Jadi buat quick service itu dipakai kayak kafe-kafe yang transaksinya cepat. Jadi biar nggak ada simpan-simpan lagi gitu. Jadi order bayar seperti itu Pak. Konsep quick service-nya. Jadi tidak bisa tidak bisa di link table. Paling amannya adalah kalau misalkan yang datang rombongan, open table aja Pak, di input dari kasir. Jadi tidak betul. Jadi tidak menggunakan quick service. Quick service-nya dipakai kalau misalkan customer-nya yang datang yang satu orang, dua orang, langsung duduk di table, biar dia scan langsung order selesai. Tapi kalau rombongan, karena orderannya banyak, nanti mungkin bisa diinput dari tim kasir. Biar kita bisa ngelingkan table. Jadi kita tahu total orderannya berapa. Kayak gitu sih, lebih enaknya sih Pak. Kalau paymentnya mau di awal semua, kita berarti harus gabungin dulu tabelnya, baru di payment. Bisa. Selama sudah digabung tabelnya, aman. Aman ya Pak? Itu buat settingan table. Kemudian di bagian visit purpose yang ada di sini, ini buat kita nambahin metode penjualan. Di sini kan baru ada dine in, yes order, take away. Kalau misalkan Bapak ada GoFood, GrabFood, nanti kita bisa tambahin di bagian sini Pak. Sales mode, di sini tinggal di input aja namanya misalkan buat GoFood. Terus di sini show for dine in-nya kita set no. Karena si GoFood ini kan dia masuknya ke quick service Pak. Transaksi yang harus langsung dibayar. Terus ini di set yes, show for quick service, show for queue-nya ini nggak usah di set no, maksimal ordernya juga nggak usah di set no aja, nanti tinggal di set. Jadi nanti di mode penjualan kita di outlet ada GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Dine-in, Takeaway, ISB order. Nah gitu. Ini buat visit purpose-nya. Ada pertanyaan dulu? Aman? Di visit, betul, di visit purpose atau sales mode yang ada di sini. Kalau di POS nanti dia masuknya kayak gini Pak. Di quick service misalkan, terus add quick service. Nah ini nanti dia akan masuk ke sales mode yang ada di sini. Customer-nya mau dine in, betul, dine in, GoFood, take away, dan lain-lain. Itu buat visit purpose. Terus kalau voucher di outlet pakai voucher ya Pak? Oh, ini ada voucher tahun 2025 tanggal 3 kemarin. Vouchernya mau dipakai lagi enggak Pak? Atau pakainya yang promotion sekarang Pak? Belum ya? Nanti kalau misalkan Bapak mau bikin voucher, di sini bisa langsung di-create aja Pak. Vouchernya. Nah cuman kalau voucher dari ISB, nanti dia kodenya akan otomatis ngebikin kayak gini.
Jadi sebelum create voucher, Bapak tentukan dulu kodenya mau dari ISB atau mau bikin kode sendiri. Kalau kodenya mau dari ISB, di sini tinggal langsung di-create aja vouchernya. Add voucher, terus nilai vouchernya berapa rupiah, terus vouchernya berapa banyak, nanti langsung di-create dari sini. Tapi kalau misalkan vouchernya mau pakai kode sendiri, Bapak di sini tinggal download new voucher, terus di sini kita download template-nya dulu. Jadi nanti kita download template by Excel, kita tinggal input kodenya, vouchernya berapa rupiah, terus nanti tinggal di-upload. Kayak gitu. Jadi bedanya itu ya Pak. Kalau misalkan mau pakai kode sendiri dari template voucher, kalau misalkan mau kodenya dari SB, langsung di-create dari sini aja. Voucher ini sama dengan kayak mata uang pembayaran. Jadi sama, betul. Beda kayak promotion ya Pak. Kalau promotion kan potongan pembayarannya tuh dari 100.000 dikurangi 10.000 misalkan, jadi dia bayar cuma 90.000. Kalau voucher, misalkan dia punya voucher 10.000, terus dia transaksinya 100.000, nanti 10.000 bayarnya pakai voucher, 90.000 sisanya misalkan pakai cash. Jadi nanti ada dua payment, dua pembayaran. Betul, jadi kode vouchernya nanti di input, dia akan otomatis ngebaca nilai vouchernya berapa rupiah. Terus nanti akan ada sisa tagihannya dia mau bayarnya pakai apa, bisa pakai cash, pakai edisi, dan lain-lain. Di sini kalau di add voucher, tampilannya nanti di sini pertama branch yang bikin Minoa, terus length, di sini ada lengthnya. Lengthnya ini adalah vouchernya akan aktif berapa hari ya. Misalkan vouchernya lengthnya 7 hari, kita ngaktifin vouchernya di tanggal 20, berarti vouchernya akan berakhir di tanggal 27. Jam 23.59. Kalau kita aktifin voucher di tanggal 30, nanti dia akan ngitung 7 hari ke depan. Jadi di tanggal 6 atau tanggal 5, itu vouchernya sudah selesai, sudah berakhir. Kayak gitu. Ini buat length. Kalau voucher tipenya, grand total dari satu bill, minimum sales amount ini kalau misalkan ketentuannya buat transaksi pakai voucher minimal transaksi 100.000, baru bisa redeem vouchernya. Tapi kalau misalkan tidak ada, ini bisa 0. Terus kalau quantity yang ada di sini, Bapak mau bikin vouchernya berapa banyak? Misalkan 10 voucher, nanti tinggal dibuat 10 seperti ini. Ini buat nilai vouchernya, misalkan vouchernya 10.000 rupiah, nanti tinggal di input. Voucher sales price, kalau misalkan Bapak mau jualan voucher, tapi kalau misalkan tidak mau jualan, nggak usah, diabaikan aja, jadi 0. Bisa. Jadi nanti kalau misalkan mau jualan voucher, customer transaksi, setelah transaksi dia bisa beli voucher. Nah, di transaksi kedua dia bisa redeem vouchernya. Misalkan vouchernya 10.000, kita jual 5.000, jadi customer untung 5.000. Oh, gitu. Betul, syaratnya adalah dia harus transaksi terlebih dahulu, setelah transaksi kedua baru dia bisa redeem voucher. Ini kalau dari kasir di bagian sini, save order. Nah, di sini kan ada purchase voucher nih kok. Ini buat si customer beli voucher. Nanti di sini kita tinggal cari aja. Vouchernya dia belinya yang kodenya yang mana. Kayak gitu. Contohnya dia misalkan mau beli kode voucher yang ini, nanti tinggal input seperti ini. Nilainya 10.000 rupiah. Tinggal klik apply. Jadi nanti di transaksinya dia ada penambahan 10.000 rupiah. Kayak gitu. Mineral water. Terus voucher. Ini buat pengaplikasiannya nanti saya coba cek lagi ya Pak. Buat purchase voucher harusnya nanti di sini harga menu ini ditambah dengan si harga voucher yang tadi. Oh, kalau diskon nanti pakainya promotion Pak. Jadi betul, kalau di ESB kita ada voucher, ada promotion. Kalau promotion itu nanti ada di bagian sini Pak, buttonnya. Kita bisa bikin promotion
pakai rupiah, pakai persen, buy X get free Y, buy one get one, itu nanti bisa dipakai di bagian sini. Nah, ini kan ada voucher yang aktif sampai terakhir di bulan 4. Sorry, ini masih di bulan 12. Cashback 15%. Seperti ini. Nah, ini nanti tinggal dibuat promotionnya aja di sini. Dibuat promotionnya, terus tipe promonya nanti di sini tinggal dipilih. Mau pakai yang rupiah, buy X get free Y, diskon persen, free item, bebas. Cuman, ketentuannya adalah kalau misalkan dia 7 hari ke depan balik lagi, validasinya menggunakan apa? Gitu Pak. Misalkan dari stroke. Berarti customer harus bawa stroke-nya lagi buat nunjukin biar dia dapat promo. Kayak gitu. Karena kalau misalkan dari promotion, kasirnya itu bisa ngasih promotion ke siapapun selama promo itu berlangsung. Jadi buat validasi di kasir, si customer yang mau apply promo stroke yang transaksi minggu lalu ini harus dibawa, misalkan kayak gitu. Jadi buat validasinya nanti paling seperti itu. Kalau pengaplikasiannya dari kasir, kasirnya harus aware, harus tahu bahwa promo ini buat customer yang transaksi di 7 hari ke belakang, di hari H. Betul, betul. Dengan syarat validasinya adalah dari nota sebelumnya itu. Paling kayak gitu, Pak. Karena kalau dari kasir buat penggunaan promotionnya, kita belum ada tools yang bisa memvalidasi promotion ini kita mau kasih ke siapa, di transaksi yang mana. Jadi dari sisi kasirnya yang harus aware. Ketika dia kasih promotion, alasannya apa misalnya. Kayak gitu, Pak. Aman ya, Pak, promotion? Oke, kita lanjut ke bagian tadi voucher, menu template yang ada di bagian sini, Pak. Kalau menu template, ini fungsinya buat kita ngedit harga secara bersamaan, Pak. Kalau misalkan tadi di bagian master menu kan kita ngeditnya harus satu-satu tuh harga-harganya. Kalau di bagian menu template, di sini nanti Bapak bisa ngedit harga langsung semuanya. Misalkan harga GoFood nih mau diedit semua gitu ya, Pak. Nanti Bapak tinggal edit aja di bagian sini. Kemudian buat si menu-menunya, almond latte di sini nanti tinggal langsung diedit aja. Jadi nggak perlu buka satu-satu. Betul. Cuman ini hanya buat ngedit harga aja ya, Pak. Cuman kalau kayak foto, description menu itu tetap harus di master menu. Betul. Menu template hanya buat ngedit menu secara cepatnya aja. Ngedit harga, sorry. Nah, ini kalau misalkan aktif yang ada di sini, Pak. Kalau statusnya aktif, nanti dia akan tampil di POS. Yang kanannya di sini ya, show. Show on Ezo. Ini kalau oh, kalau misalkan buat ini, misalkan menu ini di POS atau di ISB order tampilnya di jam-jam tertentu, nanti Bapak bisa setting juga di bagian menu template-nya. Contoh, misalkan si almond latte hot ini dia kita edit dulu date and time-nya. Misalkan dia tampilnya di hari jam berapa sampai jam berapa di hari apa saja, nanti Bapak bisa pilih. Misalkan menu ini hanya buat hari Jumat di jam 10 sampai di jam 22 seperti ini. Jadi nanti menu ini hanya tampil dari jam 10 sampai dengan jam 22. Di jam 22.21, di jam 22.01 dia udah nggak ada menunya. Otomatis hilang. Kalau misalkan Bapak mau pakai sistem yang seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak, ini diabaikan aja, tidak usah dipakai. Kalau buat show on Ezo, kalau misalkan Bapak mau ngatur menu ini ditampilkan di ISB order atau tidak, nanti tinggal dicentang di bagian sini. Tapi untuk ISB order menggunakan template menu template-nya ISB order ya, Pak. Bukan yang GoFood, GrabFood, Dine-in atau Takeaway. Betul, Ezo itu maksudnya ISB order. Kayak gitu. Itu buat menu template-nya. Sampai sini ada pertanyaan lagi, Pak, terkait menu template-nya? Betul, yang tidak dicentang di aktif yang ada di sini nanti dia nggak akan tampil di post. Kalau yang tidak dicentang di Shawan Ezo, dia tidak tampil di ISB order. Misal, ada beberapa menu yang Bapak tidak jual di ISB order. Contohnya ini, Kaluli Choco Master Stick sama pecahan stick. Ini nanti di ISB order pasti dia nggak akan tampil. Kayak gitu. Buat ice, ini kan di ISB order ditampilkan, Pak. Ini lebih baik dimatikan aja. Karena kan harganya 0. Takutnya nanti customer ada order mungkin, ya nanti bisa dimatikan. Nah ini buat uh, Kaluli Arabica Pro,
Bridge cheers ini nanti bisa diaktifkan kalau memang dijual di USB order. Kayak gitu. Itu buat kita ngatur menu-menu apa saja yang mau kita tampilkan di USB order dan tidak nanti di bagian show on EZO ini. Kalau aktif ini buat nampil di post. Seperti itu, Pak. Nah, ini contohnya gado-gado belum tampil di USB order, nanti mungkin bisa dicentang. Nah, gitu. Menu template-nya aman? Oke, kita lanjut ke promotion tadi ini sudah. Menu recommendation. Nah, kalau menu recommendation, ini koneksinya dengan USB order, Pak. Jadi nanti kalau misalkan dari Bapak, ada menu-menu yang mau kita rekomendasikan ke customer. Jadi ketika customer scan USB order, dia menunya akan tampil di paling atas. Di sini, nanti tinggal create add menu recommendation aja. Kemudian kita pilih menu template-nya wajib USB order ya, Pak. Kalau buat USB order. Terus di sini kita tinggal namakan aja. Misalkan recommend menu, add grupnya, lalu di sini kita tinggal tarik aja menu-menu apa saja yang mau kita rekomendasikan ke customer. Misalkan Americano Ice seperti ini, terus discount seperti ini. Nah, jadi nanti menu-menu ini dia akan tampil di paling atas. Kayak gitu. Itu buat menu recommendation-nya. Tuh, yang di USB order. Jadi nanti dia akan tampil ke paling atas. USB order itu. Nah, nanti dia akan tampil di paling atas seperti ini, Pak, contohnya. Special for you. Jadi kita rekomendasikan Americano sama. Kalau love this, biasanya ini by AI, Pak. Jadi menu-menu apa saja yang paling laku, dia akan otomatis terbaca AI dibuat seperti ini. People love this. Tapi kalau yang special for you, ini yang dibuat dari menu recommendation yang tadi. Terus ketika kita klik menunya, kalau yang related menu nanti akan tampil di bawahnya. Itu buat ISP order. Aman ya, Pak? Terus kita lanjut ke bagian post user di bagian sini, Pak. Post user ini fungsinya buat akses kasir, waiters, manager ke POS, bukan ke back office ya, Pak. Jadi nanti kalau misalkan ada kasir baru atau misalkan kasir 1, kasir 2 ini mau ganti PIN-nya, atau misalkan Bapak mau ngedit kasir 1 ini atas nama kasirnya langsung yang pegang PIN, di sini nanti bisa langsung diedit aja, Pak. Diedit, kemudian employee name-nya nanti diganti. Misalkan kasir 1 atas nama Adinda, nanti tinggal diganti namanya Adinda. Terus PIN-nya berapa? Ini kan PIN-nya cuma 1 aja, Pak. Itu nanti Bapak bisa edit jadi berapa PIN-nya. Ya, ya. Kalau posisi role ini buat aksesnya. Dia aksesnya apa? Kasir, super admin, manager, waiters, kapten, dan lain-lain. Nah, gitu. Biasanya kalau kasir bisa ke semua kecuali void atau cancel. Kalau super admin by default bisa ke semua akses. Kalau waiters biasanya dia hanya buat input transaksi aja, nggak bisa sampai ke payment. Betul, taking order. Nah, buat ngaturnya si aksesnya itu ada di mana, nanti Bapak bisa ngecek di bagian post user role yang ini, Pak. Kalau post user ini kan buat PIN sama nama kasirnya siapa. Kalau user role ini buat aksesnya dia apa saja yang diperbolehkan dan tidak. Contohnya kayak waiters yang ada di sini. Nanti Bapak bisa edit. Terus dicek di bagian sini. Nah, waiters bisa create order, merge table, move table, move item, tapi dia nggak bisa payment di bagian sini. Karena aksesnya dia hanya buat inputan aja. Seperti itu. Begitupun sama dengan kasir. Kalau kasir bisa ke semuanya, kecuali cancel table. Cancel table, void, biasanya itu nanti pakai PIN manager, atau bisa pakai kode OTP. Seperti itu. Itu buat post user role sama post usernya. Ada pertanyaan dulu enggak, Pak?
Aman ya. Terus cancel reason yang ada di sini, Pak. Cancel reason itu sama kayak notes kategori. Cuman bedanya adalah kalau notes kategori catatan ketika kasir melakukan input transaksi. Kalau cancel reason adalah catatan ketika kasir melakukan void atau refund. Biasanya kan kalau mau void atau refund kan input alasannya kenapa, misalkan salah order, salah payment, seperti itu. Nah itu kalau cancel reason kita bisa bikin database-nya, cuman lebih baik diketik dari kasir langsung aja Pak. Kalau cancel reason. Betul, jadi kalau Mas. di POS kasir, ketika kita mau melakukan cancel. Oh, gimana mati ya? Connect ya? Halo? Di bagian sini Pak, ketika kita mau melakukan cancel order, di sini nanti akan ada catatan ya. Mas datang? Cancel reason. Kalau dari POS, nanti ketika melakukan cancel, ini buat database yang kita buat, Pak. Jadi alasannya kan, kalau ini kan kita harus tinggal klik-klik seperti ini aja. Kalau biasanya kan ketika mau melakukan cancel, kita harus input misalkan salah pembayaran. Seperti ini. Itu buat cancel reason. Kalau misalkan kita sudah create di back office-nya, kita tinggal klik seperti ini aja. Cancel misalkan. Itu nanti ada di sini, cancel reason. Seperti itu. Terus untuk post menu mapping, data upload, payment method, open price, ini semua tidak dipakai. Ini buat integrasi. Kalau defaultnya, kalau defaultnya itu yang super admin ini aja Pak, satu. Misalnya itu bikin sendiri, betul. Nah kalau misalkan nanti Bapak mau ngecek aksesnya apa saja yang diperbolehkan dan tidak, itu nanti bisa di button edit di bagian sini ya Pak. Kayak gitu. Itu buat procedural. Kalau ini semuanya nggak dipakai. Nanti kalau dipakai, kalau misalkan Bapak ada integrasi dengan pihak ketiga, yang paling penting yang terakhir di sini ada generate OTP. Ini generate OTP sebelumnya kalau ada void atau cancel dari kasir gimana Pak? Pakai pin captain manager atau pakai kode? Gimana Mas, maaf pulang? Untuk void biasanya pakai pin manager. Kalau void biasanya ke manajer sih Kak. Jadi harus sepengetahuan manajer dulu baru nanti dibikinin OTP. Jadi kita jarang untuk backdate, lebih ke hari itu. Oke. Berarti secara penggunaan buat generate OTP sudah paham ya? Sudah aman nggak? Oke. Kalau gitu saya skip untuk generate OTP-nya. Kemudian di master. Oke. Jadi kalau generate kode OTP itu Pak, kalau misalkan kasirnya mau melakukan void, misalkan input transaksi 1 Americano Ice, pembayarannya cash, tapi dari customernya bayarnya pakai Kris edisi misalkan Pak, itu kan harus dilakukan void, kemudian diinput ulang biar si transaksinya itu jadi benar, pembayarannya secara report, gitu ya Pak. Nah, kalau misalkan manajernya tidak ada di lokasi, dan itu membutuhkan kode OTP, nanti kasirnya akan ngirim nomor transaksi di bill yang akan di voidnya itu berapa. Jadi nanti dari kasir akan ngirim nomor billnya ke manajer, dari manajer akan ngasih kode OTP-nya, misalkan transaksinya void sales, terus sales number-nya ini, kemudian transaksinya current day, nanti tinggal di generate seperti ini, dia akan muncul kode OTP seperti ini Pak. Jadi kode OTP ini yang nanti akan dikasih dari manajer ke tim kasir. Tim kasir nanti ketika mau cancel tinggal input kode OTP-nya sama alasannya aja. Kayak gitu. Kalau new OTP nanti dia akan otomatis ngebaca transaksinya sudah dibayar atau masih disimpan. Kalau yang ini untuk OTP. Kalau yang new OTP kita pilih sendiri transaksinya yang cancel kah? Cancel table ini transaksinya belum dibayar, baru disimpan orderannya. Kalau void self ini transaksi yang sudah dibayar. Seperti itu. Kalau payment ini kalau misalkan kita mau ganti payment dari cash ke Kris misalkan seperti itu. Kalau promotion buat ngelepas promotionnya, kalau start day
Kalau kasir biasanya akses di POS itu dia hanya bisa buka kasir itu 1 kali dalam 1 hari, Pak. Jadi kalau misalkan kasirnya keklik tutup, terus mau buka lagi, nah ini perlu kode seperti itu. Sudah bayar, tapi pembayarannya diedit. Betul. Jadi misalkan pembayarannya harusnya edisi BCA, dibayarnya pakai edisi BRI, nah itu bisa diedit tuh Pak, paymentnya. Dengan sepengetahuan dari manajer, atas izin manajer. Kalau void ini transaksi yang sudah dibayar. Di cancel. Mungkin menunya mau diganti atau salah input menu, harusnya menu A tapi yang diinput menu B, itu juga bisa. Betul. Kalau cancel table, menunya baru disimpan aja, tapi belum dibayar. Betul. Karena anggapannya ketika menu sudah disimpan, itu kan sudah ngeprint ke kitchen atau ke barnya, Pak. Jadi secara tim bar atau tim kitchennya sudah ngeproses orderan itu nanti dia masuknya ke bagian cancel table. Kayak gitu. Itu buat tipenya ya. Aman, Kak? Oke. Kita lanjut ke bagian master. Selain generate OTP, ini semuanya tidak dipakai buat integrasi pihak ketiga. Kemudian di bagian accounting juga sama. Ini semuanya nanti yang akan jelaskan dari tim ERP, Pak. Kecuali yang payment method yang tadi. Payment method itu buat yang nambahin pembayaran, gitu. Buat ngatur ngeprintnya mau 1 kali atau 2 kali, itu nanti di bagian payment method. Kayak gitu. Terus di bagian master yang terakhir, di sini ada settingan buat branch, Pak, di company. Kalau di settingan branch, ini fungsinya buat kita ngatur printernya mau keluarnya seperti apa. Misalkan di atasnya ada logo, di bawahnya logo ada alamat, kemudian di paling bawahnya ada nama WiFi, seperti itu kita bisa ngatur di bagian sini. Nah, di printing header ini, Kak, ini buat print di paling atas, minimal factory. Kalau misalkan mau nambahin alamat dan lain-lain, tinggal di enter ke bawah, di input nama alamatnya. Seperti itu. Ini buat header, dia nampilnya di atas. Kalau footer, dia nampilnya di paling bawah. Jadi nanti di bill-nya akan ada keterangan password wifi-nya apa, ini buat catatannya, terus ada terima kasih seperti ini. Nah gitu, ini buat header, buat footer. Kemudian buat settingan pajak, PB1 di sini ada 10%. Buat settingan si outlet minimal coffee tray ini pajaknya 10%, service charge-nya 0, kemudian settingan pajaknya before discount. Jadi nanti kalau misalkan di outlet ada diskon 10%, dia bayar pajaknya tetap nilai utuh dari subtotalnya. Kayak gitu. Itu tetap utuh. Betul, di bagian before discount. Kalau misalkan settingan pajaknya after discount, di sini nanti kita rubah ke after seperti ini. Kayak gitu. Cuman untuk merubah settingan pajak ini tidak disarankan pada saat jam operasional ya Pak. Lebih baik setelah closing. Karena nanti reportnya akan susah bacanya. Jadi yang satu pajaknya before discount, yang satu after discount, kayak gitu. Betul, nunggu pas jam tutup aja. Atau terus di scroll ke bagian bawah, di sini cuma ada alamat, ini buat logo yang di print. Di bagian bill header, kalau bill footer, kalau misalkan Bapak mau mindahin logonya jadi ke bawah, nanti uploadnya di bagian footer, di bagian sini. Kalau banner image sama branch thumbnail, ini tampilnya di ESB order. Banner image, terus untuk location information, ini buat tim ERP, buat stock, nanti bisa ditanyakan lebih jelasnya ke tim ERP. Kemudian di bagian sini ada visit purpose. Kalau visit purpose nanti Bapak bisa pilih seperti ini. Contohnya ESB order, di sini order fee-nya 1000, teksnya 10%. Di sini menu template-nya pakai ESB order. Yang dine-in di sini, kenapa refer to branch setting-nya nyala? Settingannya nanti dia akan ngikutin dengan menu template yang ada di sini, Pak. Menu template-nya dine-in, pajaknya 10% before discount. Kalau misalkan menu template ini kan fungsinya buat pembeda harga ya, Pak. Misalkan dine-in harganya settingannya ngikutin yang di atas. Terus kalau take away ini kenapa dia tidak refer to branch setting? Karena menu template-nya mengarah ke take away. Seperti ini. Kalau misalkan Bapak mau ngasih charge ketika customer transaksi take away, di sini nanti bisa diinput order fee-nya.
Cuman kalau nilainya flat. Betul. Kalau misalkan nilainya flat 3.000, jadi setiap transaksi take away nanti dia akan kena charge 3.000. Sama kayak ISB order. ISB order kan ada charge-nya Rp1.000 tuh Pak ke customer. Nah, kalau dia take away, charge-nya 3.000. Kayak gitu. Outlet. Betul. Betul. Minowa nanti yang bayar Pak. Kayak gitu. Kalau take away ini buat order fee yang nilainya fix. Tapi kalau misalkan nilainya naik turun 3.000, 5.000, 7.000, inputnya di POS kayak tadi. Kayak gitu. Itu buat settingan branch. Terus kalau di setting ini cuma buat settingan printer Pak. Table checkernya mau di print atau tidak. Apa saja yang mau di print nanti tinggal set yes dan no di bagian sini. Ini buat settingan printer kitchen dan bar. Apa saja yang mau ditampilkan bisa set yes dan no. Ini buat settingan bill. Dari billnya apa saja yang mau ditampilkan nanti POP-nya akan seperti ini Pak. Buat settingan bill. Terus di bagian end day printing setting, ini buat laporan closing. Jadi nanti pada saat closing, apa saja yang mau di print dan tidak, nanti bisa di set yes dan no. Kalau di sini dicek di print payment method summary. Jadi nanti pada saat closing, dia akan ngeprint summary pembayarannya. Jadi cash-nya berapa, edisinya berapa, transfernya berapa, seperti itu. Itu yang ke bawah karena nggak dipakai itu bisa diabaikan aja Pak. Kecuali ini ya, calculation setting, ini buat settingan rounding di Rp1.000. Settingan rounding ini nanti dia pembulatannya ke semua payment ya Pak. Jadi belum bisa ke payment cash aja misalkan. Jadi payment yang non cash kayak non tunai itu akan kena rounding juga kalau nilainya bulat, tidak bulat, sorry. Untuk saat betul, betul. Jadi untuk saat ini masih kena ke semua payment, tapi sedang dalam pembahasan ya Pak. Karena beberapa klien mintanya rounding ini hanya buat pembayaran per pembayaran, misalkan cash gitu ya. Buat yang non tunai kan nggak usah karena udah pasti nilainya pas gitu. Tuh, itu nanti sedang saat ini sedang tahap development dulu Pak. Kayak gitu. Kalau di sini betul, kalau di sini buat tampilan apa saja yang mau di print dan tidak. Kalau di sini kan transaksinya keterangannya di sini print quick service order after payment ini di set yes. Nanti Bapak bisa baca di bagian sini. Ini fungsinya buat uh, ketika transaksi di quick service disimpan sama kasir tidak langsung dibayar, printer ke kitchen sama ke barnya nggak akan ngeprint. Jadi printer bar dan kitchen itu akan ngeprint kalau transaksinya sudah di payment. Kayak gitu. Jadi kalau quick service, karena transaksinya cepat, itu tidak boleh disimpan secara sistem. Dia harus langsung di payment. Kayak gitu Pak. Misal, Bapak mau ngerubah aturannya. Quick service disimpan boleh ke bar dan kitchennya tetap ngeprint. Ini di set no. Kayak gitu. Jadi kalau kasirnya nyimpan orderan, masih bisa ngeprint ke kitchen sama ke bar. Itu buat settingan yang ada di bagian setting di sini. Kalau business hours, ini buat jam buka tutup outlet. Ini koneksinya nanti ke ISP order Pak. Jadi di jam 21.00, customer udah nggak akan bisa order. Outletnya akan otomatis close. Kayak gitu. ISP order setting ini nggak usah. External brand setting ini kalau misalkan kasih, kalau tidak juga tidak usah, diabaikan aja. Kayak gitu. Itu buat di settingan di master. Ada pertanyaan lagi Pak? Hmm? Yang generate OTP yang ini? Hmm? Kalau yang OTP tok, nanti di sini Bapak tinggal input sales number-nya, nomor transaksinya. Nanti dia akan otomatis ngebaca, Pak. Kayak gini. Versi lebih simpelnya, tapi result OTP-nya lebih panjang, Pak. Lebih banyak. Betul. Kalau yang di sini, karena kita sudah filter, dia tipenya cancel, void. Sebenarnya yang kebanyakan dipakai cuma dua tipe ini, Pak. Cancel atau void. Itu aja sih. Di sini nanti tinggal di input sales number-nya, dia resultnya lebih sedikit. Cuma 6 karakter aja. Betul. Jadi kita sarankannya pakai new OTP. Kayak gitu. Aman ya, Pak? Oke, terus yang terakhir di sini ada report. Kalau report yang Bapak lihat di sini kan ada purchasing, sales,
product, inventory. Kalau buat report di POS itu lebih banyaknya di bagian sales ini aja. Sales report, kemudian POS. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan Bapak mau ngecek report, biasanya kayak owner atau investor, biasanya kan kita kasih akses buat ngeliat reportnya aja nih Pak. Yang paling penting itu di bagian sales recapitulation report yang di sini Pak. Paling atas reportnya. Di sales recapitulation report, nanti di sini tinggal filter tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian kita tinggal show report seperti ini aja. Nanti dia akan menampilkan report-report penjualan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 hari ini. Seperti ini. Jadi ini sudah ada nomor billnya, sales date-nya di tanggal 1, di jam sekian. Kemudian ini untuk branch-nya Minowa. Kemudian transaksinya dia dine in, take away, dan lain-lain. ISB order misalkan GoFood, GrabFood, nanti semua akan kebaca di bagian sini. Ini untuk tabelnya, tabel berapa saja yang di order. Kalau misalkan quick service, nanti tabelnya akan kosong. Terus di bagian sini akan ada keterangan subtotal. Kalau ada diskon, nanti dia akan dikurangin diskon menu, diskon bill, voucher. Kalau misalkan ada, nanti dia akan masuk ke bagian net sales. Kemudian di bagian net sales, kalau ada service charge, nanti dia akan dikurangi service charge berapa, tax totalnya berapa. Kemudian di sini ada grand totalnya, Pak. Jadi di net salesnya di 120.909, taxnya 12.091. Di sini untuk grand totalnya. Jadi nanti Bapak bisa ngeliat di sini ya. Ini net sales, tax totalnya, ini untuk grand total. Kemudian di paling bawah nanti di sini akan otomatis dijumlahkan seperti ini, Pak. Total grand totalnya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11, 140. Ini buat tax-nya, ini buat net sales-nya. Seperti itu. Boleh, Pak. Ya, jadi ini buat reportnya ya Pak. Nanti di sini Bapak bisa lihat net sales, tax total, grand total, di bawahnya ada total keseluruhan grand totalnya berapa, taxnya berapa, ini buat net salesnya berapa. Kayak gitu. Jadi dari 140 ini taxnya 12,7, berarti net salesnya 127, seperti ini. Nah gitu, nanti report yang ada di sini Bapak bisa download Pak reportnya. Nanti dia akan jadi file Excel. Di sini nanti tinggal ditunggu queue-nya aja. Kalau sudah muncul, Bapak tinggal klik download seperti ini. Terus nanti udah bisa langsung dicek di Excel. Di Excel-nya nanti tinggal di aja. Dia per transaksi per tanggal. Jadi nanti di sini Bapak bisa filter tanggalnya. Tanggal 1 sampai tanggal 11. Di sini buat per bill-nya. Bill 1, bill 2, bill 3, seperti ini. Ya gitu. Kemudian kalau misalkan untuk filter yang ada di sini, Pak, misalkan Bapak mau ngelihat transaksi yang di cancel atau void dari tanggal 1 sampai 11, di sini sales type-nya difilter dari sales ke void sales. Jadi transaksi-transaksi yang sudah di payment terus di void, Bapak bisa lihat reportnya di bagian sini. Tinggal di show report aja, nanti dia akan tampil transaksi-transaksi yang di void. Nah, seperti ini. Sales void ada di tanggal 6, cuman satu aja. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11, cuman satu transaksi yang di void. Additional info yang nantinya hot cuma 5, seperti itu. Ini untuk catatan, betul, catatan dari kasirnya di sini. Ini buat tampilan billnya, kalau misalkan warna biru seperti ini, Bapak bisa klik, nanti POV billnya seperti apa, nah ini nanti akan tampil. Betul, detail notanya per transaksi, diinputnya oleh kasir 2, dibayar oleh kasir 2, tabel A7, 4 orang. Seperti ini. Nah, kalau misalkan untuk report ya Pak, yang paling penting itu report di bagian paling atas yang ada di sini. Kalau yang di bawah itu nanti breakdown-nya. Jadi nanti Bapak bisa cek-cek reportnya seperti apa, nanti biar sesuai dengan kebutuhan. Sales recapitulation report ini yang paling penting, yang di sini.
Betul, yang paling atas sendiri itu. Nanti yang bawahnya itu breakdown ya. Misalkan Bapak mau ngelihat report menu apa aja yang paling laku terjual gitu ya. Nanti bisa dicari sales, betul. Sales menu recapitulation report, terus filter tanggalnya, nanti tinggal di show report aja. Dia akan menampilkan report penjualan menunya. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11. Di sini akan ada kuantiti penjualannya. 1, 30, 379, seperti ini. Kayak gitu. Itu nanti buat reportnya bisa dicek-cek ya Pak. Nanti bisa di-download mandiri. Apa tuh Pak? Diurutkan. Di search nanti di bagian sini. Kalau ini kan buat ini buat kuantiti penjualannya nih Pak. Di short, diurut maksudnya gitu ya Pak. Kalau by system ini dia memang acak Pak. Cuma nanti kalau sudah di-download ke Excel baru kita bisa short dari terendah sampai tertinggi atau tertinggi sampai ke terendah. Paling suka itu. Betul. Betul. Ini nanti Bapak paling perlu download reportnya sih. Terus nanti tinggal di filter dari penjualan tertinggi sampai ke terendah. Paling sih seperti itu. Jadi nanti reportnya kalau misalkan ini kan kita generate-nya by system ya Pak. Nanti kalau misalkan Bapak butuh yang secara detailnya, nanti paling bisa diolah di Excel. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi Pak, aman? Oke, jadi untuk pos admin operasional itu aja yang saya trainingkan Pak. Nanti kalau misalkan Bapak mau tahu cara production, terus keuangannya seperti apa, itu nanti minta jadwal ulang dengan detailnya ERP ya Pak. Boleh, dari tim ada pertanyaan? Ini kalau saya sih mungkin kalau mengikuti yang tadi Mas secara itu sudah paham. Oke. Nah, cuman kemarin itu nanti soalnya kan itu di sesi lain ya, terutama selama ini kan untuk input resipi sama ini kan belum valid artinya. Nah, ini nanti ke depannya mungkin ya di agenda pertemuan berikutnya kayaknya gitu ya, Mas. Betul, jadi nanti untuk resep itu kan masuknya ke kategori inventory, jadi nanti meetingnya sama tim ERP lagi Pak. Baik. Ya. Betul. Terima Paling kasih dari saya cukup itu. dari tim lain mungkin Mas Fauzi, Kak Gita. Dari saya aman sih Kak. Oke. Oke, berarti sudah aman semua? Mungkin kalau tadi dari Pak Ganang kan resipi-resipi ya, Betul. Mas. Resipi kan beberapa kemarin kan juga ada R&D, terus kayak ada mau menu baru, berarti kan pun saya di bagian purchasing kan nanti berarti masuknya nanti di pas ERP juga ya, Mas? Betul, untuk purchasing, terus inventory buat resipi, dan finance keuangan, nanti dari tim ERP. Betul, kalau POS yang saya jelaskan tadi lebih ke operasionalnya aja. Kayak gitu. Baik. Nah, kalau tim POS itu dengan saya juga, Pak. Kebetulan POS itu dari POS pos kasir sama dengan back office yang tadi, cuman back office yang tadi kan lebih ke operasional aja. Belum ke lebih detailnya kayak inventory, keuangannya. Kayak gitu. Betul. Jadi nanti kalau misalkan dari Pak Ganang atau Mas Fauzi, tim purchasing dan tim inventory butuh training lagi, nah itu nanti dengan tim ERP. Kayak gitu. Sudah aman ya Pak? Clear semuanya? Kak maaf. Boleh? Gimana Kak? Mau tanya dong, kalau yang void kan waktu itu ada case-nya kita backdate nih. Nah, kalau backdate kan dia harus upload ulang kan. Tapi saya lupa di master tuh namanya apa. Tapi setahu saya di postmaster juga. Upload ulang apa tuh Pak? Ini upload ulang transaksinya. Oh, Jadi kan post karena data di back. upload ya. Betul. Itu di kakak juga atau beda? Post data upload di bagian saya, di ERP juga bisa kalau untuk post data upload. Oh, Dia boleh dijelasin ya Kak yang itu? ada di bagian Soalnya sini. sempet yang uploadnya itu.
Master, kemudian post data upload yang ini ya. Ya, betul. Post data upload ini fungsinya buat upload transaksi ulang biar transaksinya sesuai di tanggal berapa. Kayak gitu ya, Kak. Nah, ini nanti Kakak tinggal pilih branch-nya aja Minowa. Terus kalau butuh template-nya, di sini nanti tinggal di-download template-nya, Kak. Template-nya di-download, kemudian nanti di Excel-nya, sebentar. Di Excel-nya nanti tinggal diikutin dengan contoh yang ada, dengan catatan outlet belum melakukan stok opnam. Kalau dari outlet sudah melakukan stok opnam, nanti tidak bisa upload menggunakan post data upload. Jadi mau nggak mau transaksinya harus diinput di tanggal selanjutnya. Kayak gitu. Nah, ini buat post data upload, di sini tinggal di input sales number-nya aja, bebas. Nanti sales number-nya tinggal di input di bagian sini. Ini buat transaksinya tanggal berapa, jam berapa. Date in dan date out-nya harus dibedakan minimal di menit. Misalkan in-nya di jam 22.01, terus di date out-nya di jam 22.10 menit. Kayak gitu. Buat head, ini buat tabelnya tabel berapa. Item yang ada di sini, ini buat menunya apa. Kalau buat di head di bagian sini, ini buat nama kasir yang inputnya atas nama siapa nanti. Terus di sini quantity buat sate ayam Telaga ini, misalkan ada 2 pembelian, harga persatuannya di 20.000. Jadi nanti di bagian diskon ini kalau ada diskon, service charge ini buat nilai service charge-nya. Kalau nilai service charge-nya 0, di sini tinggal di input 0. Kemudian di sini nilai teksnya berapa. Jadi 20.000 dikali 2, 40.000, 40.000 dikali 10%. Berarti di sini nanti service charge-nya 4.000. Seperti ini service charge-nya. Kemudian ini di set yes saja, nggak apa-apa, tidak akan berpengaruh. Lalu di bagian total price yang ada di sini, ini adalah price 20.000 dikali 2 quantity ditambah tax. Jadi di sini 44.000. Seperti ini. Kemudian nanti pada saat payment, di sini tinggal di input cash, paymentnya menggunakan cash, kemudian total paymentnya 44.000. Seperti ini, post data upload. Nanti kalau misalkan sudah oke semua, ini buat nama waitersnya atas nama siapa, visit purpose-nya, dine in, take away, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, discount bill total, kalau misalkan ada diskon, tapi kalau tidak ada di set 0 seperti ini, kalau sudah nanti tinggal di-upload. Kayak gitu. Nah, menunya, kalau misalkan menunya lebih daripada satu, ini kan itemnya cuma satu aja nih, sate ayam Talaga. Kalau ada lagi, nanti tinggal ditambah lagi ke bawahnya, nanti itemnya apa saja. Misalkan sate ayam, terus sate kambing, seperti itu. Itu nanti tinggal di-upload aja. Ada gambaran, Kak, post data uploadnya? Sudah sih Kak, waktu itu sebenarnya sudah pernah Training. cobain. Tapi Ya, gagal. cuman lebih ke case-nya kan waktu itu saya upload di 3 atau 2 bill kan Kak. Hmm. Nah, jumlah atau apa sih namanya amount yang sebelum di post sama setelah dikurangin void-nya itu berbeda. Nah, waktu saya konfirmasi ke pihak airline-nya, ternyata waktu dicek di transaksinya tuh masuk ke bagian bukan void sale, tapi satunya void sale itu apa ya Kak? Jadi kayak apa ya? Saya lupa. Non-sales? Non-sales. Selain itu Cancel menu? kemungkinan itu. Jadi kan saya sudah ngikutin instruksi dari airline-nya kan, udah sesuai. Saya cek pun kliknya pun di void, cuman waktu dibantu cek dari sana ternyata keikut di cancel. Jadi hasil akhirnya setelah upload data itu beda. Oke. Nanti Kalau kalau itu misalkan untuk kendala itu lo boleh di follow up lagi ke airline-nya seperti apa ya Kak, biar dicek lebih detailnya, karena kan yang melakukan pengecekannya dari tim airline Kak. Nanti Kakak bisa follow up lagi ke tim airline. Cuman kalau post data upload secara penggunaannya memang buat upload transaksi di tanggal-tanggal sebelum-sebelumnya. Karena kan kalau kita input transaksi di POS kan nggak bisa backdate tanggalnya, harus tanggal hari ini. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada kendala dalam penginputannya karena kakak sudah info ke Careline, nanti boleh di follow up lagi ke Careline. Oke Kak, tapi ada nggak ada ini nggak ya Kak, antisipasi nih misalkan dengan case yang sama, kan saya udah nguploadnya itu void, cuman ternyata waktu dicek dari Careline-nya masuknya ke cancel. Nah itu ada ini nggak apa ya solusinya mungkin? Karena Kalau kan void itu nggak bisa diupload pakai PDU yang tadi Kak. Kalau PDU tadi buat ngupload sales. Jadi kalau void
sama cancel, bedanya adalah kalau void itu kan transaksinya sudah di payment sama kasir, terus di void atau di refund, uangnya dikembalikan. Nanti dia masuknya ke report void. Kalau cancel, transaksinya baru disimpan sama kasir, belum sampai di payment. Terus dari kasirnya melakukan cancel orderannya nggak jadi. Jadi bedanya cuma itu aja, Kak. Antara cancel sama void. Jadi kalau betul, itu otomatis dari sistem. Kalau post data upload, buat ngupload transaksi di tanggal-tanggal sebelumnya. Misalkan ada transaksi dari GoFood atau dari GrabFood yang lupa di-input sama kasirnya. Jadi secara report dia nggak balance kan, report pendapatan GoFoodnya. Nah itu nanti bisa pakai post data upload. Cuman dia masuknya ke sales. Kalau post data upload buat cancel atau void itu nggak bisa. Jadi nanti kakak kalau misalkan report cancel dan void, paling coba di make sure ke kasirnya transaksi ini sudah dibayar atau belum. Karena kalau misalkan sudah dibayar, dia masuknya ke void. Tapi kalau cancel, dia transaksinya belum dibayar. Kayak gitu. Jadi pembedaannya hanya itu aja. Jadi kalau di sales recap yang ada di sini, ini hanya ada filter void, sales, non-sales, atau pending. Kayak gitu. Kalau buat yang cancel, tidak ada di sini. Tapi ada di report yang lainnya. Namanya nanti uh, cancel menunya. Cancel menu. Seperti itu. Di bagian report di sini nanti kakak bisa cari di bagian cancel. Nah, di sini ada cancel menu recapitulation report, ada cancel menu detail report. Jadi nanti kakak bisa cek di bagian sini. Menunya ini di cancel atau di void. Kayak gitu. Oke Kak, cukup itu aja yang mau ditanyakan. Aman ya? Aman. Dari Terima kasih Kak. sama-sama Kak. Dari tim lain ada lagi? Sudah clear semuanya? Kalau dari pos, transaksi yang diinput dari POS menggunakan pembayaran komplimen, nanti dia akan masuk ke report yang non-sales. Jadi, kalau saya cek paymentnya udah ada Kak. Payment method namanya komplimen. Itu kan sudah ada di kasir tuh. Di master, terus payment method yang ada di sini. Betul, payment method. Di sini ada tipenya other cost dengan nama payment complement. Nah, ini ketika kasir melakukan payment menggunakan complement, itu nanti reportnya akan otomatis masuk ke non-sales transaction. Jadi kalau di sales recapitulation report, di sini filternya masuk ke non-sales yang ada di sini. Jadi nanti dia akan, betul, jadi nanti dia akan nampilin transaksi yang menggunakan payment non-sales ini. Nah, ini transaksi-transaksi yang menggunakan complement nih, Kak. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11. Wajib. Di sini di bagian additional info ada keterangan owner, ada share, ada yang lain-lain. Nanti bisa dibaca di bagian sini. Karena ketika melakukan payment dengan complement itu wajib input catatan. Nah, gitu. Aman? Ada lagi pertanyaan dari tim lain? Clear ya? Kalau DP harusnya pakai payment yang lain sih. Di sini udah ada keterangan payment deposit. Kalau DP nanti tinggal dibuat payment lagi mas, namanya card DP misalkan seperti itu. Cuman jadi nantinya pada saat payment dia baru dikeluarin gitu mas. Di pos kasir, DP-nya berapa rupiah, terus sisa tagihannya berapa rupiah. Kalau buat DP-nya hari ini, transaksinya minggu depan, paling di inputnya di minggu depan ya mas. Di kasirnya pasti dikasih catatan manual aja. Nanti di tanggal sekian ada yang sudah DP, misalkan seperti itu. Kalau DP nanti mungkin bisa coba di share juga ke tim ERP ya. Nanti catatannya buat di paymentnya seperti apa gitu ya. Cowoknya masuknya kemana kayak gitu. Cuman kalau dari penggunaan kasirnya nanti pada saat transaksi baru di input
DP-nya berapa, terus sisa tagihannya berapa. Jadi nanti dalam satu bill dia ada 2 payment. Satunya payment DP, satu sisa tagihan. Avaria, betul. Betul, karena dari USB tidak bisa cut off-nya dari setiap hari buka tutup. Aman, Mas? Oke, dari tim lain ada lagi pertanyaan atau sudah clear? Dari Pak Yospa mungkin? Gimana Pak? Nggak apa-apa, tapi perlu setting ulang Pak. Bisa, kalau misalkan mau seperti itu. Kalau misalkan buat sementara, biar keluarnya di printer kasir terlebih dahulu, itu nanti bisa diatur di bagian POS Pak. Nggak apa-apa kalau itu. Nah itu nanti kalau di bagian POS Pak, di sini kita ada station namanya. Di bagian station yang ada di sini, ini kan kita ada station nih Pak. Station. Nah, ini kan printer kitchen misalkan. Printer kitchen ini mau keluar di printer kasir. Nah, ini kita samakan dengan printer name yang ada di sini, Pak. Misalkan printer name kasir itu namanya kasir seperti ini. Nah, biar si printer kitchen ini keluar di kasir, di printer name ini langsung diedit aja ke kasir gini, Pak. Jadi disamakan. Betul. Jadi nanti dia otomatis branch menu kitchen itu nanti akan keluar di kasir. Ini kita mainnya di bagian printer name. Karena printer name ini nanti akan connect ke driver printer yang ada di PC servernya. Kayak gitu. Kecuali kalau misalkan Bapak ganti printer. Misalkan printer kitchen udah rusak, kita ganti baru. Nah, itu kita perlu setting IP-nya lagi, setting port drivernya lagi. Betul. Tapi kalau misalkan mau dirubah, oh biar keluar ke kasir aja, printer name-nya aja langsung diganti, disamain dengan printer name kasir. Gitu. Untuk darurat bisa. Betul. Yang penting bisa ngeprint dulu aja. Paling nanti dari tim outletnya yang akan bolak-balik ke kitchen buat nganterin kertas. Paling sih seperti itu. Ada lagi Pak? Oke, sudah clear semuanya berarti ya. Oke, kalau gitu saya tutup sesi meetingnya. Nanti untuk kurang-kurangnya terkait operasional, Bapak bisa cek ke kontak saya. Untuk ERP, nanti paling tanyakannya ke tim ERP ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk waktunya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore Kak, terima kasih. Terima kasih.